Halo semuanya, kembali lagi di channel Lala Jo Bareng. Di video kali ini saya akan membahas cerita terbaru dari perjalanan Ed dan Lorraine Warren dalam membantu pengusiran setan terhadap yang membutuhkan mereka. Dan kali ini adalah kasus seorang pemuda yang mengaku membunuh karena dibisikkan oleh kekuatan roh jahat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak videonya. Di awal cerita kita dibawa ke tahun 1981, di mana Ed dan Lorraine Warren diundang ke sebuah rumah keluarga Glatzel untuk melakukan pengusiran setan yang dialami bocah berusia 8 tahun yang bernama David. Seluruh rumah sudah dalam keadaan kacau berantakan akibat gangguan yang dilakukan oleh si roh jahat. Di sini Ed dan Lorraine menunggu kedatangan Pastor Garden untuk melakukan pengusiran setan tersebut. Sambil menunggu kedatangan Pastor Garden, Arnie, calon kakak ipar David, mengantarkan David ke kamarnya untuk beristirahat. Arnie mengatakan jika David adalah anak yang tangguh karena David bisa bertahan meskipun dalam keadaan ketakutan. Sambil berbincang, akhirnya Pastor Garden sampai di rumah David. Arnie pun keluar kamar untuk menemui Pastor Garden. Beberapa saat kemudian, David diganggu lagi oleh roh jahat itu. David mencoba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi, namun yang terjadi adalah di sini David terdiam di pojokan. Tapi tiba-tiba David menusuk paha ayahnya. Lalu dia pun dibawa oleh Ed ke bawah untuk segera dilakukan pengusiran roh jahat. Proses pengusiran roh jahat pun dimulai. Saat sang pastor membacakan Alkitabnya, tiba-tiba tubuh David menjadi lentur seperti Luffy yang sudah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dia pun melemparkan piring yang ada di sana dan salah satu piringnya menyambit sang pastor sampai tumbang. Di sini Ed mencoba melanjutkan ritual tersebut, tapi karena iblis yang merasuki David tingkat jenderal, maka semua ayat yang dibacakan oleh Ed tidak mempan terhadapnya. Bahkan roh iblis ini menjatuhkan Ed dan memukulnya hingga sesak nafas. Akhirnya Arnie berinisiatif untuk mengatakan, "Hei iblis, jangan engkau merasuki tubuh bocah ini, tapi rasukilah aku jika kau memang berani." Hal tersebut disaksikan oleh Ed, dan dia menyadari jika si iblis sudah berada di dalam tubuh Arnie. Dan suasana menjadi tenang seolah si iblis sudah pergi dan menghilang entah kemana. Di adegan berikutnya, Ed terkena serangan jantung akut akibat serangan iblis tadi. Lorraine menemani Ed sepanjang hari. Datanglah Pastor Garden meminta Lorraine untuk pulang dan beristirahat. Tentu Lorraine tidak akan pernah meninggalkan suaminya karena rumah baginya adalah di mana suaminya berada. Arnie sendiri tinggal bersama Debbie, kakak David, di tempat penitipan anjing yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Di sini Arnie meminta Debbie untuk pergi dan mulai berdikari karena keadaan David sudah membaik. Debbie mengatakan jika mereka tidak punya cukup uang untuk pindah, karena dia baru saja masuk kerja. Ternyata, itu adalah perbuatan tikus. Merasa terancam, tikus itu pun berlari ke lubang dinding. Saat Arnie mencoba melihat ke lubang tersebut, tiba-tiba di adegan selanjutnya Arnie sedang menebang pohon, tetapi mendadak gergaji listriknya mati. Lalu Arnie merasa jika ada seseorang yang sedang mengamatinya di dalam jendela. Tapi ketika Arnie menengok, sosok itu pun menghilang. Dan tiba-tiba gergajinya menyala sendiri. Gergaji tersebut hampir mengenai rekannya yang ada di bawah, tapi beruntung tidak ada yang terluka. Di tempat lain, Ed sudah tersadar. Di sini Ed mengatakan jika iblis yang mengganggu keluarga Glatzel belum menghilang. Akan tetapi, iblis itu berada di dalam tubuh Arnie. Ed meminta Lorraine untuk memberitahu keluarga Glatzel. Saat Lorraine berusaha menghubungi mereka, tidak ada satupun orang yang mengangkatnya. Lalu Lorraine menghubungi polisi untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Meskipun sulit mempercayainya, tapi polisi tersebut mengiyakannya. Di scene berikutnya, Arnie yang dalam keadaan mabuk karena dipaksa minum oleh Bruno, mendengar suara teriakan Debbie. Dia melihat Bruno berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Namun itu hanya dalam pandangan Arnie. Arnie berlari sampai ke kandang anjing. Di saat yang bersamaan, ada pisau yang terjatuh di dekatnya. Bruno yang dalam penglihatan Arnie adalah iblis, mencoba mendekatinya,
Tapi sialnya, Bruno tewas ditikam oleh Arnie sebanyak puluhan tusukan. Arnie pun ditangkap oleh pihak berwajib. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie membaca Alkitab. Namun, Arnie membacanya dengan lancar. Ini membuat Ed dan Lauren bingung. Karena Arnie bisa membaca dengan lancar, berarti Arnie sudah tidak kerasukan. Karena jika kerasukan, Arnie tidak akan mungkin bisa membaca Alkitab dengan lancar. Akhirnya Ed menemui seorang pengacara untuk membela Arnie. Sang pengacara tidak mau membela Arnie karena sudah jelas jika Arnie adalah pembunuhnya dan semua buktinya sudah benar-benar kuat. Ed terus meyakinkan pengacaranya bahwa Arnie saat itu dalam keadaan kerasukan. Tapi tentu saja pengacara itu tidak percaya begitu saja. Di sini Ed tidak kehabisan akal, hingga pada akhirnya Ed meminta pengacara itu untuk datang ke rumahnya, lalu pengacara itu pun menyetujuinya. Sidang pertama dimulai. Pengacara itu berkata bahwa Arnie tidak bersalah, karena pada saat itu, Arnie sedang kerasukan iblis. Semua orang yang berada di dalam sidang hanya bisa terdiam. Di scene berikutnya, Ed dan Lauren mendengar kembali rekaman yang mereka lakukan di rumah Glatzel. Di sini diperlihatkan jika kejadian bermula saat 5 bulan sebelumnya. Saat itu keluarga Glatzel baru pindah ke rumahnya yang sekarang. David pergi ke kamar yang ada kasur airnya. Dia pun bermain di kasur air itu dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi. Ibu dan ayahnya datang untuk menenangkan David. Pada saat David menceritakan kejadian yang sebenarnya, tidak ada satupun yang mempercayainya. Ed dan Lauren terus menelusuri rumah mereka untuk mencari petunjuk dari peristiwa ini. Hingga akhirnya sampailah mereka ke ruang bawah tanah. Karena Ed masih terluka, maka Lauren sendiri yang masuk ke dalam. Di dalam ruang bawah tanah, Lauren menemukan sebuah totem penyihir yang sudah dikelilingi oleh tikus. Dari hasil penelusuran mereka, Ed pun memutuskan bahwa David terkena kutukan. Akan tetapi, kutukan tersebut pindah kepada Arnie. Di sini Pastor Garden menyarankan mereka untuk menemui mantan pastor yang mengetahui tentang totem serupa. Keesokan harinya, Ed dan Lauren tiba di kediaman Pastor Kastner. Dia langsung menunjukkan foto tersebut. Pastor itu mengatakan jika dia pernah melihat totem yang serupa. Ed dan Lauren pun diajak ke sebuah ruangan. Ruangan ini merupakan tempat di mana Kastner menyimpan semua benda terkutuk. Tempat ini agak mirip seperti tempat milik Ed dan Lauren, di mana mereka menaruh boneka Annabelle miliknya. Ed masih terus mempelajari totem tersebut. Lalu Ed mendapat kabar jika ada seorang detektif yang mencarinya, karena detektif itu menemukan benda yang sama dalam kasusnya. Ed dan Lauren pun pergi menemui detektif Clay. Dia mengatakan Katie dan Jessica hilang 4 bulan yang lalu. Katie ditemukan tewas dengan 22 tusukan, sedangkan Jessica masih hilang. Saat mereka menggeledah rumah Katie, mereka menemukan totem yang sama dengan yang ada di foto Lauren. Di sini Ed berpendapat kemungkinan Jessica juga kerasukan. Karena tidak percaya, Clay akhirnya mengetes Lauren. Lauren disuruh untuk memilih pisau mana yang digunakan untuk membunuh Katie. Dengan cepat Lauren memilih sebuah pisau dan tebakannya benar. Mereka pun pergi menuju ke tempat ditemukannya mayat Katie di tengah hutan. Seperti yang kita tahu, Lauren adalah seorang cenayang yang sangat ahli. Jadi Lauren bisa merasakan kejadian yang dialami kedua gadis tersebut. Di sini terlihat Lauren berlari menuju sebuah jurang. Dia hampir terjatuh, namun Ed berhasil menyelamatkan Lauren. Lauren mengatakan jika Jessica terjatuh ke jurang tersebut. Saat dilakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan jasad Jessica. Sesampainya di penginapan, Debbie menelepon jika Arnie masih diganggu iblis itu, lalu memintanya untuk bunuh diri. Ed menyuruh Debbie untuk menemui pendeta penjara, namun telepon mereka tiba-tiba terputus. Di dalam sel, Arnie membuat sebuah lingkaran dan merapalkan mantra khusus. Ed dan Lauren pergi ke rumah duka, di mana jasad Jessica berada. Karena tidak ada penjaga, akhirnya mereka memutuskan untuk menerobos masuk. Setelah menemukan jasad Jessica, Lauren mencoba untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian semua ini. Lauren melihat sebuah altar dengan 12 lilin hitam yang mengelilinginya. Penyihir itu adalah seorang wanita, tapi Lauren tidak tahu persis di mana tempat itu berada. Penyihir itu sedang menyelesaikan mantra kutukannya untuk Arnie. Arnie hampir bunuh diri, namun digagalkan oleh Lauren yang terlepas dari tubuh sang penyihir. Di tempat lain,
penyihir itu menyerang balik dengan membangkitkan salah satu jenazah yang ada di sana. Tapi untungnya, Ed berhasil memutus hubungan Loren dengan penyihir itu. Di sini Loren mengatakan jika penyihir itu sudah mengetahui identitas mereka. Setibanya di rumah, Ed dan Loren memikirkan cara agar bisa mematahkan kutukan tersebut. Dari buku Pastor Kastner, mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan altar ritual itu. Tapi masalahnya, mereka tidak mengetahui di mana lokasi altar tersebut berada. Beberapa saat kemudian, Ed tiba-tiba terjatuh. Saat tersadar, Ed sudah berada di kamar. Ed mencari Loren di sana, namun dia tidak menemukan siapapun. Di sini justru Ed bertemu dengan penyihir itu. Tak lama kemudian, Ed melihat jasad yang berada di rumah duka, lalu dia menyerang Ed. Ed melawan dan dia hampir saja membunuhnya. Tapi ternyata itu adalah Loren yang dalam pandangan Ed merupakan jasad yang berada di rumah duka. Beruntungnya, usaha Ed digagalkan oleh Drew. Rupanya Ed telah terkena kutukan penyihir itu. Di sini mereka mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Debbie kembali ke sel untuk melihat keadaan Arnie yang tengah diawasi Pastor Neumann. Ed dan Drew mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan penyihir itu yang tidak jauh dari kediaman Pastor Kastner berada. Sedangkan Loren pergi ke rumah Kastner untuk menerjemahkan buku yang berbahasa Latin. Ed menyusul Loren pergi ke rumah Kastner karena dia merasakan firasat yang buruk. Ed juga meminta Drew menyuruh polisi untuk datang ke rumah Kastner. Loren mengatakan jika Ed yang terkena kutukan sekarang. Kastner akhirnya mengakui jika semua ini adalah ulah anaknya yang bernama Isla. Kastner merasa sedih karena anaknya tertarik terhadap okultisme. Dia merasa telah gagal membesarkan anaknya. Di sini Loren terkejut dengan apa yang dikatakan Kastner. Beberapa saat kemudian Loren menyadari keberadaan si penyihir Isla. Kastner menyuruh Loren pergi menelusuri lorong bawah tanah, karena di sana dia akan menemukan altar tersebut. Isla tanpa basa-basi langsung membunuh ayahnya. Di tempat lain, Loren berhasil menemukan altar tersebut. Dia berusaha untuk menghancurkannya. Namun Loren tidak bisa melakukannya karena altar itu terlalu besar. Isla datang menghampiri Loren. Loren pun berusaha untuk melarikan diri. Ed yang mendengar teriakan Loren langsung bergegas menghancurkan pintu masuk bawah tanah dan masuk ke dalamnya. Loren tertangkap oleh Isla namun dia berhasil melarikan diri. Ed yang sedang mencari Loren tiba-tiba didatangi oleh Isla yang menyamar menjadi Loren. Dia meniupkan semacam bubuk ke mata Ed sehingga membuat Ed kerasukan. Isla kemudian melanjutkan ritualnya. Arnie yang dalam keadaan kerasukan meronta-ronta. Dia berhasil lepas dari borgolnya. Lalu Arnie berusaha untuk bunuh diri tapi hal itu dicegah oleh Debbie. Di sisi lain, Ed memukul membabi buta ke segala arah. Meskipun begitu, Loren berusaha untuk menyadarkan Ed. Akhirnya Ed pun tersadar, dan Ed langsung mengarahkan palunya ke altar dan membelahnya. Karena altar hancur, semua kutukan pun hilang. Sang iblis pun berbalik menyerang Isla dan membawanya ke neraka. Polisi pun tiba setelah semuanya selesai. Ed membawa salah satu benda dari altar penyihir okultisme sebagai koleksinya. Sedangkan Arnie tetap dihukum, hanya saja hukumannya jauh lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Kemudian Arnie menikah di dalam penjara dengan Debbie. Itulah alur cerita dari film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.